Judul firman Tuhan pagi ini, Natal adalah kesatuan. Tema kita untuk ulang tahun gereja sampai Natal, sampai akhir tahun nanti itu tubuh Kristus. Salah satu bagian dari tubuh Kristus itu bicara tentang kesatuan. Natal adalah kesatuan antara kelahiran Yesus, salib yang adalah pengorbanan Yesus, dan Roh Kudus yang Yesus janjikan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan merayakan Natal kalau Yesus tidak mati di salib. Kita tidak akan merayakan Paskah kalau Roh Kudus tidak dicurahkan. Kenapa kita merayakan semua itu? Karena ini satu kesatuan yang tujuannya hanya satu, untuk mempersatukan manusia dengan Allah. Ketika Allah menjadikan manusia, mereka ada di Taman Eden. Tujuan Allah di dalam kekekalan agar Allah sebagai pencipta bisa menjadi satu dengan manusia yang adalah ciptaannya. Tetapi Kejadian pasal 3 menulis ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Kitab Yesaya mencatat yang memisahkan antara kamu dengan Allahmu adalah dosamu. Itulah sebabnya Natal harus terjadi. Karena lewat Natal, kesatuan antara Allah dan manusia itu langkah awal dipulihkan. Amin ya. Mari kita sama-sama membuka dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai 16. 2-3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Ayat-ayat ini berbicara tentang kita dipersatukan di dalam Kristus. Tadi saya sudah katakan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari Natal, yaitu kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan Roh Kudus yang Yesus janjikan. Kita mau belajar 3 poin ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kalau memahami dan mengerti, kita akan menjadi orang Kristen yang bukan sekedar beragama Kristen, tetapi kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kristen sejati adalah orang Kristen yang dipersatukan dengan Allah sebagai Bapa. Tanpa pemahaman ini, kita tidak akan menjadi satu dengan Bapa. Nah, yang pertama, Natal bicara tentang kelahiran Yesus. Sebelum Yesus dilahirkan, Alkitab menulis Yusuf, dia tahu Maria hamil. Maria menyampaikan kepada Yusuf. Alkitab mencatat dalam Injil Matius, karena Yusuf orang yang tulus hati, dia tidak ingin mempermalukan Maria. Maka dia punya niat secara diam-diam ingin meninggalkan Maria. Niat itu diketahui oleh Allah. Maka Allah datang kepada Yusuf ketika dia sedang tidur lewat malaikat dan berfirman, Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu.
Karena anak yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Nanti kalau dia lahir, kamu kasih nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Dia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta. Allah beserta manusia selama-lamanya. Lewat apa? Lewat kelahiran Yesus. Yesus yang akan menjadi juru selamat. Karena ada juru selamat, makanya Allah dengan manusia itu dipersatukan kembali. Lukas 2 ayat 11 menulis, ketika gembala-gembala sedang ada di padang, datang malaikat-malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan berita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang kekasih, Yesus datang menjadi juru selamat bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang-orang Israel. Tetapi Yesus menjadi juru selamat bagi dunia. Dan hal ini sebenarnya sudah disampaikan, sudah dinubuatkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 mencatat, saat itulah juru selamat sudah dijanjikan. Amin. Betapa Allah sangat mengasihi manusia. Dan kasih Allah tidak pernah berubah. Karena Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Jadi kalau kasih Allah berubah, dia bukan Allah. Ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, masih ada di dalam Taman Eden, Allah mengasihi mereka sempurna. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, sudah berdosa, sudah nyata-nyata akan menerima hukuman, Allah pun masih menyatakan, tetap menyatakan kasih-Nya dengan menjanjikan juru selamat. Amin. Kita sebagai orang percaya menyambut kelahiran Yesus. Itu sebagai anugerah. Itu sebagai kasih karunia. Kita sudah terlahir dosa. Kita sudah terpisah dengan Allah. Alkitab menulis upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus rela meninggalkan sorga. Rela datang menjadi manusia. Tujuannya untuk mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara yang sudah terpisah dengan Allah karena dosa dipersatukan kembali. Amin. Saya dan saudara menerima kasih karunia. Ada banyak orang penduduk dunia kurang lebih 7 miliar lebih. Tetapi tidak semua memahami kebenaran ini. Tapi kalau saudara punya telinga, punya mata, punya pikiran, memahami dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia satu-satunya juru selamat. Saya katakan itu kasih karunia Allah. Itu anugerah Allah buat saya dan saudara. Dan hargai anugerah itu. Yang kedua, Natal tidak akan pernah kita rayakan kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Efesus pasal 2 ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus mati di kayu salib, tujuan yang pertama untuk mendamaikan. Yang kedua, Yesus mati, pengorbanan Yesus supaya kita yang percaya kepada Yesus itu menjadi satu. Jadi orang Kristen di dunia, di kolong langit manapun, kita punya ciri khas yang sama, yaitu sebagai manusia baru. Amin. Jadi manusia baru. Jadi kalau saudara lihat kekristenan di seluruh dunia, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar-benar mengerti kebenaran, yang hidup dalam kebenaran, itu punya kesamaan. Kenapa? Karena Bapa kita satu. Allah kita satu. Like Father, like Son. Kalau kita mau disebut sebagai anak Allah, kita harus berkarakter seperti Bapa kita.
kita harus berkarakter ilahi. Masalahnya Bapa tidak kelihatan. Dari mana kita belajar? Dari Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi manusia. Selama dia hidup, dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya buat mujizat, tetapi hidupnya memperagakan, menjadi teladan bagaimana seharusnya manusia hidup sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Makanya Roma 8 ayat 29, Yesus disebut yang sulung. Artinya apa? Ada adik-adiknya. Siapa dia? Saya dan saudara. Kalau kita mau hidup seperti Yesus hidup. Amin. Itulah sebabnya selalu saya ingatkan bahwa salib itu dosa kita diampuni bukan titik. Tetapi kita diampuni untuk diperbaiki. Jadi ketika saudara berkata, aku percaya pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu. Aku percaya Yesus juru selamat. Tetapi dalam hidup kita setiap hari, kita tidak bersedia diproses, kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat. Pengakuan kita hanya di mulut. Kita menolak pengorbanan Yesus dalam hidup kita ketika kita tidak mau bertobat. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa, membayar hutang dosa. Upah dosa adalah maut. Harusnya manusia yang mati di salib. Yesus datang menggantikan kita. Karena satu orang yang namanya Adam, semua keturunannya lahir dalam kodrat dosa. Karena satu orang yang taat yang namanya Yesus, semua dosa diselesaikan di kayu salib. Amin. Impas. Karena satu tidak taat, semua berdosa. Karena satu yang taat, semua dosa diselesaikan. Apakah kita semua layak disebut anak Allah? Tidak, belum. Tidak semua orang Kristen berKTP Kristen layak mendapat predikat anak Allah. Tidak semua orang yang lahir Kristen layak disebut anak-anak Allah. Yesus setelah dalam kehidupannya dia lahir jadi bayi, bertumbuh jadi anak-anak. Ketika dia dibaptis, baru ada suara yang keluar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari mana predikat itu? Melihat kehidupan Yesus. Saya dan saudara akan mendapat predikat anak Allah. Bukan karena kita Kristen, tetapi ketika hidup kita meneladani hidup Yesus. Amin. Jadi biar saudara Kristen dari lahir, biar saudara punya KTP Kristen. Tapi kalau kamu sudah tahu itu salah, tidak mau berubah. Sudah tahu itu dosa, masih bahagia, senang melakukan dosa. Kamu mati dibuang ke neraka. Allah mengasihi, kasih Allah tidak berubah. Tetapi keadilan Allah tidak bisa dipisahkan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Amin. Dosa diselesaikan. Tetapi kodrat dosa di dalam kita, kita yang menyelesaikan. Makanya ada ayat di Alkitab, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau sudah selesai semuanya, tidak ada kalimat itu. Kenapa ada kalimat orang percaya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena Yesus menyelesaikan masalah dosa yang dibuat Adam. Tetapi kodrat dosa yang ada di dalam kita, kita yang harus membereskan. Manusia yang lahir itu semua sudah berkodrat dosa. Kodrat dosa belum tentu dia jahat, jadi pembunuh, jadi orang sadis, belum. Kodrat dosa artinya kita tidak bisa tepat seperti yang Allah mau. Makanya kata dosa di Kejadian 3 kan meleset. Sempurna, tepat, kodrat ilahi itu tepat pada sasaran. Selama manusia tidak mau berubah dari kodrat dosa, tidak berubah menjadi kodrat ilahi, dia tidak akan pernah tepat sasaran. Makanya Alkitab bilang manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Kehilangan kemuliaan Allah artinya apa? Manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Minggu lalu saya katakan manusia punya pikiran tapi nggak bisa tepat memahami pikiran Allah. Manusia punya perasaan tapi nggak bisa tepat memahami perasaan Allah. Makanya kita sudah Kristen, sudah ke gereja belajar firman, kadang-kadang masih melenceng. Tetapi doa Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Siapa yang percaya kepada Yesus, kita dikembalikan kepada rancangan semula. Kita punya kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dan menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu tidak instan, itu berproses. Saudara mendengar firman, hari ini bohongnya 10 kali, besok berubah. Mungkin tidak langsung nol, berubah jadi 5 kali. Itu namanya proses. Tetapi dengan belajar firman kita tahu bohong itu salah. Kita tahu setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Kita berubah, tapi berubah nggak bisa simsalabim. Kodrat dosa di dalam kita itu nggak simsalabim mati. Hanya kebenaran-kebenaran yang kita pahami. Kemudian kebenaran-kebenaran kita lakukan. Itu yang mematikan kodrat dosa. Dan sebaliknya kodrat ilahi, karakter Kristus. Itu yang akan keluar pelan-pelan. Makanya dikatakan kamu yang percaya, yang tertanam di dalam Yesus, kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Namanya buah, hari ini tidak ditanam, besok keluar buah. Buah mangga harus tunggu 5 tahun. Buah durian berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi saudara, jadi orang Kristen yang penting tetap tertanam, yang penting tetap belajar kebenaran. Ketika melakukan kesalahan, jangan terintimidasi oleh dosa. Jangan mau ditekan, oke saya salah, tapi saya mau bereskan. Yang jadi masalah ketika sudah tahu salah tetapi nggak mengakui kesalahan dan nggak mau bertobat, itu yang salah. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita masih tahu aku salah. Terima kasih Tuhan, tapi aku mau berubah. Aku menyakiti hati Tuhan, aku meleset lagi hari ini Tuhan. Tapi tolong aku terus mau berproses. Kita proses itu bertahap. Tetapi usahakan setiap hari ada perubahan. Setiap hari ada pertobatan. Makanya kenapa harus baca Alkitab tiap hari? Kenapa setiap hari harus mendengar kebenaran-kebenaran sejati? Karena pertobatan dimulai dari pikiran. Selama ini saudara anggap perbuatanmu itu benar. Padahal belajar kebenaran, oh ternyata itu masih meleset. Itu baik, tapi itu bukan sempurna. Karena proyeksi orang percaya konsep perjanjian baru bukan sekedar jadi orang baik. Tetapi kita diproyeksikan menjadi sempurna. Artinya apa? Punya pikiran, bisa mengerti pikiran Allah. Punya perasaan, bisa merasakan apa yang Allah mau. Sehingga kehendak kita lahir dari kebenaran yang hidup melakukan kehendak Allah tanpa tekanan, tanpa paksaan. Tetapi keluar dari hati yang mengerti pikiran Allah, dari hati yang mengerti perasaan Allah. Amin saudara. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu dijanjikan. Kalau saudara baca, sebelum Yesus lahir, Yesus disebut Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Ada keterpisahan antara Allah dan manusia. Waktu di Taman Eden mereka ngobrol. Alkitab mencatat, Adam mendengar suara langkah Allah datang. Artinya ada persekutuan, ada kesatuan. Tetapi karena dosa memisahkan, konsekuensi dari ketidaktaatan, dari dosa, dari kemelesetan, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Tetapi Alkitab menulis Allah masih tetap menyertai mereka. Tetapi kesatuan kebersamaan itu tidak seperti kebebasan mereka ada di Taman Eden. Tetapi Roh Allah masih menyertai. Sampai Kejadian pasal yang ke-6. Ketika Allah melihat
bahwa kecenderungan hati manusia jahat semata-mata. Roh Allah meninggalkan manusia. Jadi roh Allah meninggalkan manusia. Makanya ada air bah. Kenapa? Karena Allah udah gak bisa bersama-sama manusia lagi. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Untuk apa ada manusia penuhi bumi tetapi tidak dipersatukan dengan penciptanya? Makanya belajar dari air bah. Allah memusnahkan semua manusia kecuali Nuh. Dan hal ini akan terjadi di akhir zaman. Dunia ini akan di bumi hanguskan menjadi lautan api. Kenapa? Karena Allah melihat ada banyak manusia. 7 miliar lebih sekarang manusia. Tetapi kalau tidak dipersatukan dengan pencipta, untuk apa? Tetapi belajar dari Nuh. Semua Allah musnahkan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Dan saudara baca setelah kejadian 6, hanya orang-orang tertentu yang serius mencari Allah. Allah berikan rohnya. Allah nyatakan penyertaannya. Dan ada satu tokoh yang namanya Henokh. Dia bergaul karib dengan Allah. Di masa itu loh saudara. Tapi dia bisa bergaul karib dengan Allah. Dan dia tidak ditemukan, dia mati. Tidak, dia diangkat oleh Allah. Artinya apa? Setiap masa, setiap generasi, dunia semakin jahat. Tetap ada orang-orang yang ditinggalkan. Yang masih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang masih mengasihi Allah. Sekarang kalau saudara lihat dunia zaman sekarang, semua manusia termasuk orang Kristen rata-rata hidup dalam kewajaran dunia. Kristen ke gereja tetapi tidak dipersatukan, tidak punya persekutuan dengan Allah. Sehingga jangan kaget, pada akhirnya Allah musnahkan semua ini, dunia jadi lautan api, ada orang Kristen di dalamnya. Amin saudara. Kita bersyukur sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan ada penghibur. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang akan tinggal di dalam hidup hati orang percaya. Kelahiran Yesus didahului dengan kalimat Immanuel. Artinya Allah menjelma menjadi manusia. Dia akan bersama-sama dengan kalian. Ketika Yesus akan naik, Yesus berkata, kalau pakai bahasa bebas, kehadiranku akan digantikan oleh Roh Kudus. Yesus lahir hanya di Israel, hanya di Yahudi. Tetapi kalau Roh Kudus, siapa yang percaya kepada Yesus di ujung dunia manapun, Allah beserta dengan kita sepanjang masa. Selama-lamanya. Amin. Saudara percaya ada Roh Kudus dalam hidupmu? Yohanes 14 ayat 15-16 menulis, ternyata Roh Kudus tidak diberikan kepada orang Kristen semuanya. Tidak diberikan kepada orang yang lahir Kristen. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah di dalam Yohanes 14 ayat 15, 16, 17 cirinya cuma satu. Mereka yang mengasihi Allah adalah mereka yang melakukan perintah-perintah Allah. Amin. Amin saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Allah, Roh Kudus diam di dalam saudara. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-1, 2 sampai 12, Allah menjadi manusia yang namanya Yesus. Firman itu menjadi manusia. Tetapi ketika dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu manusia, mereka menolak dia. Ayat 12, tetapi barang siapa yang menerima dia, menerima Yesus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita sudah belajar. Salah satu poin, dengan adanya Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya.
Roh Kudus itu namanya aja Roh Kudus. Dia akan menolong kita. Makanya kalau saudara ada Roh Kudus dalam diri saudara, ketika saudara punya godaan untuk melakukan dosa, pasti ada suara di dalam hatimu. Jadi ketika saudara berbuat dosa, punya karakter yang salah, berulang kali lakukan, sudah tidak bergetar lagi. Sudah tidak ada rasa bersalah ketika berbuat dosa. Ketika berbuat salah tidak ada rasa penyesalan, hati-hati. Mungkin tidak ada Roh Kudus di dalam saudara. Tetapi ketika saudara masih bikin pelanggaran, ada rasa bersalah, aduh Tuhan, bersyukur. Kenapa? Ada Roh Kudus masih mengingatkan saudara. Tetapi ketika saudara berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan, hari ini ada rasa bersalah, tapi saudara lakukan dosa. Besok mau melakukan dosa lagi, Roh Kudus ingatkan, saudara lakukan dosa. Sampai titik Roh Kudus tidak akan mengingatkan saudara lagi. Kenapa? Karena saudara tidak mau dipimpin Roh Kudus. Saudara hidup suka-suka. Amin saudara. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu akumulasi dari ketidaktaatan. Akhirnya untuk apa Roh Kudus tinggal dalam kita? Namanya Roh Kudus tujuannya menuntun kita dalam kekudusan. Sehingga kita berkarakter ilahi, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Untuk apa Roh Kudus dikasih di dalam diri kita, tetapi kita nggak mau bertobat. Tetap senang berbuat dosa, tetap hidup dalam pelanggaran. Untuk apa? Akhirnya Roh Kudus meninggalkan kita. Dan kalau orang ditinggalkan Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan pernah disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara perlu koreksi diri melihat apakah ada Roh Kudus dalam diri saya. Karena Roh Kudus menyertai kita, tujuannya mengubah kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu tidak mungkin. Dengan adanya Roh Kudus yang hadir dalam diri kita orang percaya, kita masih berdosa. Tapi tugas Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu bukan hanya tahu kebenaran, tapi melakukan kebenaran yang kamu mengerti. Itu fungsi Roh Kudus. Roh Kudus itu memeteraikan. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus, saudara mau keliling kemana, setan, tuyul, mbak Yul gak bisa ganggu saudara. Saudara punya meterai, punya tanda Roh Kudus. Makanya orang mau santet saudara itu akan kembali ke dia. Jangankan santet, orang berniat jahat kepada saudara, merancang yang jahat. Kalau nggak seizin Tuhan nggak akan pernah tembus. Kenapa? Karena kita punya meterai Roh Kudus. Tanda kita milik Allah. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang punya Roh Kudus, hanya orang yang mengasihi Allah. Dan ciri kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara, cirinya cuma satu. Mau tahu cirinya apa? Ciri orang yang Roh Kudus ada di dalam dirinya cuma satu. Hidupnya berubah. Jadi kalau saudara sudah 10 tahun dengan karakter yang sama gak berubah-berubah, perlu tanya, apakah Roh Kudus hanya keyakinanku di pikiran padahal tidak ada, atau benar-benar gak ada? Ada banyak orang Kristen punya keyakinan ada Roh Kudus, tapi kenyataan hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Makanya Roma 8 ayat 14, hanya mereka yang dipimpin Roh Kudus yang layak disebut anak-anak Allah. Oke, saudara percaya Yesus, Allah kasih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus di dalam saudara, saudara gak mau taat, gak dengar-dengaran. Saudara, Roh Kudus akan tinggalkan saudara. Dan saudara tidak akan pernah mendapat predikat sebagai anak-anak Allah. Amin. Jadi Kristen bukan jaminan. Saudara bisa percaya Yesus itu kasih karunia, itu anugerah. Tetapi harus mengerjakan keselamatan. Dan Tuhan tahu merubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi itu tidak bisa dengan kekuatan manusia. Makanya Roh Kudus ditempatkan di hati saya dan saudara. Supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, ada Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kita. Yang membukakan kebenaran sehingga kita tembus pada kekekalan. Dan ketika muncul niat untuk bertobat, untuk berubah, untuk hidup sesuai firman, dalam kenyataan jatuh bangun, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan di saat-saat kita tidak mampu.
Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Makanya hiduplah dipimpin Roh Kudus. Firman Allah katakan kamu sudah ditebus lunas, dibayar. Hidupmu bukan milik kamu lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kamu, yaitu Roh Kudus itu. Makanya ketika mau ngomong ada suara, pantas nggak kamu ngomong begitu terus disebut anak Allah? Lebih baik dia. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, ada suara bicara, pantas nggak kamu sebagai anak melakukan itu? Sebagai anak Allah, ya jangan lakukan. Semakin saudara taat mendengar suara Roh Kudus dan taat, saudara akan semakin memiliki kepekaan. Ada orang ngomong, saudara tahu ini benar, ini sesat. Ada orang datang, saudara bisa tahu ini orang tulus atau enggak. Kenapa? Bukan untuk menghakimi, tapi karena ada hikmat ilahi di dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan penyertaan Allah itu sempurna bagi kita. Amin saudara. Amin. Oke. Baca sama-sama yuk. Saya tulis renungan pranatal. Karena katanya Natal tanggal 25 baru Natal. 1, 2, 3. Jika Yesus rela meninggalkan sorga agar manusia bisa dipersatukan kembali dengan Bapa di sorga, mengapa kita sesama manusia justru terpecah hanya karena tidak sependapat, mempertahankan harga diri, keegoisan, dan lain sebagainya? Renungkanlah. Amin. Yang suami-suami istri, kita ketemu sudah gede baru menikah, ada banyak perbedaan. Tetapi hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Maka perbedaan itu tidak akan membuat perpecahan, tapi saudara akan saling melengkapi, saling mengasihi. Kita di gereja pun sama-sama dengar kebenaran, tidak semua sependapat. Urus kamen aja perempuan ibu-ibu ini udah repotnya minta ampun. Tapi itu jangan buat kita terpecah. Setiap persoalan kalau bisa diselesaikan dengan kepala dingin, itu justru akan mempererat kesatuan. Hubungan akan semakin erat. Suami istri kalau bisa selesaikan masalah dengan baik, akan semakin harmonis rumah tangga. Kita di kerjaan ada masalah bisa diselesaikan, semakin jadi tim yang solid. Di gereja pun begitu, ada beda pendapat. Kalau bisa diselesaikan, akan membuat kita menjadi tubuh Kristus yang kuat. Amin. Jadi perenungan Natal, Yesus yang adalah anak Allah, rela tinggalkan sorga, jadi manusia. Tujuannya apa? Supaya kita dipersatukan kembali dengan Allah. Nah, kenapa kita sekarang manusia yang berdosa? Sudah tahu kebenaran, tetap mempertahankan harga diri, keegoisan, beda pendapat dipermasalahkan, yang akhirnya hanya membuat terpecah belah. Ya, tidak usah melihat orang, lihat aja diri kita. Hanya orang yang rendah hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita bangkit.